Bapak Ibu. Selamat datang pada materi subtopik prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Sebelum mempelajari mengenai prosedur dalam keadaan darurat, maka Bapak Ibu perlu mengetahui tentang keadaan darurat. Keadaan darurat adalah insiden atau kejadian tidak direncanakan atau tidak terduga yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin. Berikut merupakan beberapa contoh keadaan darurat meliputi 1. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan lain-lain. 2. Kebakaran. 3. Kebocoran gas beracun. 4. Gangguan keamanan sipil, seperti ancaman bom, perampokan, demonstrasi, huru-hara. 5. Ledakan. 6. Tumpahan bahan kimia. 7. Kecelakaan keracunan massal. 8. Kekerasan di tempat kerja yang menimbulkan cedera fisik dan trauma. SOP atau Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat bisa jadi berbeda-beda untuk setiap kedaruratannya. Setiap kondisi darurat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hal ini akan membuat SOP penanganan yang berbeda-beda untuk setiap kedaruratannya. Secara umum, semua individu perlu memahami hal-hal sebagai berikut. Tanda-tanda terjadinya kondisi kedaruratan, misalnya bunyi sirine. Tetap bersikap tenang, tidak panik, agar dapat berpikir dan bertindak dengan benar. Jalur evakuasi. Lokasi titik berkumpul atau assembly point. Berikut adalah contoh Emergency Escape Plan and Safety Equipment Layout yang ada di bengkel teknik mesin BBPPMPVBOE. Pada area kerja perlu juga dipajang Emergency Escape Plan and Safety Equipment Layout untuk membantu mencari, menunjukkan lokasi-lokasi titik berkumpul atau assembly point atau disebut juga master point. Emergency Escape Plan and Safety Equipment Layout perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai rambu-rambu atau simbol agar lebih mudah difahami semua orang. Berikut ini merupakan contoh prosedur kondisi darurat kebakaran secara umum, yaitu 1. Berteriaklah yang keras jika melihat kebakaran. Hal ini bertujuan memberitahu orang lain. 2. Hubungi Satpam, dan berikutnya Satpam akan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. 3. Jika apinya masih kecil, upayakan memadamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan yang tersedia di sekitar. 4. Jika merasa tidak mampu menggunakan apar, tinggalkan area kebakaran sambil berupaya meminta bantuan. 5. Jika memungkinkan, gunakan jalur evakuasi yang ada. 6. Jangan membawa barang yang besar ataupun berat. 7. Jika api sudah membesar, pentingkan menyelamatkan diri dibandingkan barang berharga. 8. Segera menuju titik berkumpul atau assembly point atau master point yang tersedia. Selamat! Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi subtopik prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Untuk lebih memperkuat pemahaman Bapak Ibu, silakan membaca modul pelengkap yang ada di bahan pengayaan.